Selamat siang, saya Lucia Saharwi, Anda menyaksikan program Indonesia Forward. Pendapatan asli daerah atau PAD bukan sekedar deretan angka statistik di atas kertas anggaran. Bagi sebuah kota yang terus berkembang pesat seperti kota Bekasi, PAD adalah urat nadi pembangunan mulai dari perbaikan jalan, penyediaan layanan kesehatan, perbaikan drainase penanganan banjir, hingga fasilitas ruang publik bagi warganya. Menyambut tahun anggaran 2026, Kota Bekasi mematok target penerimaan daerah yang strategis sekaligus menantang. Di tengah dinamika ekonomi nasional, sejauh mana kesiapan dan langkah pengawasan yang dilakukan oleh pihak legislatif untuk memastikan target PAD tercapai tanpa membebani masyarakat serta bebas dari potensi kebocoran? Kita akan mengangkat tema optimalisasi PAD Kota Bekasi 2026 untuk mewujudkan Bekasi yang maju, mandiri, dan sejahtera. Saat ini telah hadir bersama kita di studio CNN Indonesia dalam Indonesia Forward, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi, Ibu Puspa Yani SPD. Selamat datang di CNN, Ibu Puspa. Iya. Ibu, kita hari ini akan membahas tentang optimalisasi PAD Kota Bekasi ya. Nah, ini mungkin Ibu bisa jelaskan dulu kenapa sih PAD ini sangat penting begitu, Ibu? Iya. Oke. Jadi Kota Bekasi itu sangat membutuhkan pendapatan asli daerah atau kita singkat dengan PAD. Karena kalau Kota Bekasi tidak punya pendapatan, bagaimana kita mau cerita tentang pembangunan? Betul. Bagaimana kita bisa menggaji pegawai? Bagaimana kita mau membayar misalnya tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang infrastruktur. Jadi PAD itu sangat menentukan. Saya rasa pentingnya itu sangat penting malah. Karena semakin besar pendapatan daerah, maka dia semakin besar peluang untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Oke, targetnya untuk tahun ini berapa, Bu? Targetnya untuk PAD itu sesuai dengan real di lapangan, itu paling tidak 4 triliun. Oke, nah Ibu melihatnya bagaimana terkait target ini? Kita sih optimis ya, kita optimis artinya begini, sesuai dengan realnya di lapangan bahwa Kota Bekasi ini sebagai penyangga ibu kota. Dengan jumlah penduduk yang banyak, pengguna kendaraannya juga banyak, sebagai penyangga ibu kota pasti perputaran ekonominya juga baik. Artinya kalau semua ini berjalan dengan baik, kita dapat memastikan bahwa pendapatan pasti juga bertambah. Oke, nah tantangan terbesar supaya bisa meningkatkan PAD ini apa, Bu? Tantangannya diantaranya banyak kebocoran. Pasti kalau sudah anggaran kita bocor, pendapatan kita pasti berkurang. Kemudian kurangnya kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Nah, terus tantangannya apalagi barangkali pelayanan publiknya kurang memadai sehingga orang malas untuk datang dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Iya, karena pasti masyarakat merasa apa gunanya saya bayar pajak begitu ya jika tidak merasakan manfaatnya. Nah, ini bagaimana caranya supaya hal-hal seperti ini bisa terhindar begitu, Bu? Iya, salah satunya kita berikan pelayanan yang terbaik, terbuka. Kita juga bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pajak yang kalian bayarkan ini loh penggunaannya. Gitu loh. Yang diperoleh misalnya sekian, kemudian kita beritahu dari sekian yang kita peroleh penggunaannya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dijelaskannya secara terbuka sehingga akan menarik dengan sendirinya bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oke, nah target 4 triliun ini itu realistis nggak menurut Ibu? Realistis. Naik berapa persen dari sebelumnya, Bu? Sebelumnya hampir sama ya di 2025 ke 2026 tuh kalaupun ada selisih saya rasa tidak terlalu signifikan, kecuali misalnya kadang-kadang yang menyebabkan pendapatan itu berkurang ada sesuatu kejadian nasional misalnya, pasti itu akan berdampak apalagi di Kota Bekasi yang namanya sangat dekat dengan ibu kota, pasti langsung berpengaruh. Tapi selagi itu aman-aman saja saya rasa pun tidak akan berpengaruh
kepada pendapatan Kota Bekasi. Selama tidak ada mungkin bencana begitu ya Iya. Bu ya. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah konkretnya apa Bu supaya memastikan bahwa target ini bisa tercapai? Langkah konkretnya itu pemerintah harus kreatif, harus selalu mengeluarkan inovasi-inovasi baru, terus mengecek di lapangan wajib pajak yang terbaru yang belum tersentuh itu harus didata ulang. Jadi setiap tahun itu pembaharuan data harus dilaksanakan untuk mengecek langsung di lapangan wajib pajak misalnya yang sudah terdata berapa persen, yang belum terdata berapa persen, itu harus selalu update datanya. Oke, tadi menurut Ibu salah satu yang menyebabkan tidak bisa tercapai adalah adanya kebocoran begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kebocoran seperti apa maksudnya Bu? Kalau misalnya pembayaran wajib pajak ini masih manual, saya yakin kayaknya gampang ya terjadi kebocoran. Makanya sekarang kita pakai sistem digitalisasi. Gitu. Kalau sudah pakai sistem digitalisasi, saya rasa pasti kebocoran itu sudah sangat minimal gitu ya. Udah bahkan bisa dikatakan nggak ada lah karena langsung update tuh. Tapi kalau misalnya kita pendapatannya masih manual, kemudian kita melakukan pelaporan secara manual, aduh rawan banget kalau bagi saya ya, pasti rawan kebocoran kalau masih. Sejak kapan Bu mulai digitalisasi ini? Di 2025 kita sudah mulai. Apakah ada kesulitan untuk mungkin bagi warga dengan terkait dengan digitalisasi? Justru masyarakat menyambutnya dengan senang. Namanya ya sudah digitalisasi, artinya kita mau melakukan pembayaran kan tidak harus datang ke tempatnya. Dari rumah kita bisa melaksanakan itu. Artinya masyarakat juga menghemat waktu, ya kan? Kalau misalnya manual, kita harus datang ke tempatnya, bagaimana lagi pelayanannya, belum tentu misalnya sesuai dengan keinginan kita kalau tiba-tiba antri dan lain sebagainya. Tapi misalnya dengan online itu, apalagi bayarnya sekarang sudah misalnya lewat kris gitu ya, dimanapun bisa kita melakukan pembayaran, udah pasti masyarakat sangat-sangat senang aja. Jadi tidak ada alasan, tidak ada waktu begitu tidak ya ada Bu lagi ya? alasan gitu. Karena sudah dipermudah. Tinggal pemerintah ini bagaimana caranya memberikan pelayanan yang betul-betul diinginkan masyarakat ini seperti apa. Makanya pemerintah juga harus rajin turun ke lapangan, mengecek di lapangan sebenarnya kekurangannya apa sih gitu loh. Yang bisa menjadi daya tarik agar wajib pajak ini lebih semangat gitu ya. Berpartisipasi untuk pembangunan Kota Bekasi seperti apa. Jadi setiap hal secara rinci memang harus kita lihat terus kejadian-kejadian di lapangan. Oke, jadi digitalisasi ini juga salah satu cara ya untuk supaya bisa tercapai begitu target PAD ini. Nah, selain itu Bu, kalau tadi Ibu bilang bahwa pemerintah harus transparan begitu. Nah, di mana kira-kira warga bisa mengakses, bisa melihat begitu? Ini laporannya kemana saja nih hasil pajak kita begitu? Mungkin ada websitenya ya, pajak pemerintah Kota Bekasi gitu. Misalnya per triwulan ini update-nya sudah sekian persen gitu ya. Triwulan kedua sudah sekian persen. Harusnya bisa diakses lewat situ. Jadi masyarakat juga tahu, oh iya duit gue udah masuk ya. Iya. Dari sektor apa saja yang bisa meningkatkan PAD Kota Bekasi, kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti Ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward. Pemirsa, kita masih membahas mengenai optimalisasi dari PAD Bekasi 2026 bersama dengan Ibu Puspayani. Bu Puspa, dari sektor apa saja kira-kira yang bisa meningkatkan PAD Bekasi ini? Ya, jadi Kota Bekasi itu kan bukan kota industri. Kita ini kota jasa. Otomatis yang kita dapetin itu harapannya Kota Bekasi itu pasti dari pembayaran pajak. Pajak itu diperoleh dari mana? Misalnya pajak restoran, pajak reklame, rumah makan. Ya yang kita peroleh itu selama ini dari sana. Kemudian ada juga misalnya kita dapat transfer dari pusat
DAU, kemudian ada dana alokasi khusus, ada DBH, dana bagi hasil. Itu yang selalu kita peroleh setiap tahun. Pajak kendaraan bermotor juga ya? PKB-nya kita dapat, jadi PKB ini pajak kendaraan bermotor kita sekarang langsung diberikan dari provinsi. Kalau dulu kan dikelola oleh provinsi, sekarang sudah diberikan langsung kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota. Tetapi di 2026 sesuai dengan edaran surat BPKP, kita itu terkoreksi sampai kurang lebih 225 miliar untuk Kota Bekasi. Sehingga salah satu sebab PAD-nya Kota Bekasi berkurang karena berkurang dari pendapatan PKB itu. Oh, karena dikoreksi begitu Karena ya, dikoreksi Bu? dari- Jadi diberikan tapi kemudian dikoreksi. Iya, dikoreksi menyesuaikan, ada penyesuaian surat edaran dari BPKP Provinsi Jawa Barat. Tapi dari PKB tersebut sebenarnya cukup signifikan ya, Bu, kenaikannya ya? Luar biasa sih sebenarnya kalau diberikan utuh gitu ya, saya rasa luar biasa juga meningkatnya untuk pendapatan Kota Bekasi. Oke. Selain itu dari pajak pariwisata bagaimana, Bu? Kalau dari pariwisata? Kalau pariwisata di Kota Bekasi itu kan banyaknya mall ya. Jadi mungkin kita hanya pajak kendaraan, kemudian retribusi parkir-parkir di pinggir jalan misalnya. Itu saja. Kalau pariwisata ya paling misalnya kuliner-kuliner, kafe. Karena hari ini Kota Bekasi itu sudah berkembang luar biasa. Kita mau makan apa saja tuh yang namanya jenis makanan semuanya ada. Bahkan sebagian orang Jakarta kalau misalnya hari libur sekedar iseng tuh pengen makan pasti ke Kota Bekasi gitu. Iya. Karena kulinernya gampang dijangkau dan harganya pun nggak terlalu mahal juga karena UMKM-nya Kota Bekasi hari ini sangat-sangat kreatif gitu ya. Apa saja mulai dari kalau fashion juga saya rasa Kota Bekasi nggak ketinggalan banget gitu ya. Udah luar biasa deh perkembangan Kota Bekasi sehingga dari sektor misalnya pajak kendaraan kemudian retribusi itu cukup mendukung untuk pendapatan Kota Bekasi. Oke, jadi sektor pariwisata mungkin bisa lebih digiatkan lagi begitu ya, Ya. Bu ya, supaya bisa meningkatkan pendapatan. Nah, terkait dengan investasi bagaimana, Ya. Bu? Investasi Kota Bekasi hari ini saya rasa sangat bermanfaat. Ya, kalau investasi masuk di Kota Bekasi otomatis penambahan lapangan pekerjaan pasti ada. Kalau lapangan pekerjaan bertambah, otomatis perputaran ekonomi jalan. Penjualan produk-produk makanan pasti akan bertambah. Maka dari situ semuanya pasti secara langsung pendapatan juga akan bertambah. Jadi pentingnya investasi untuk Kota Bekasi ya pertama untuk lapangan pekerjaan pasti juga pergerakan memutar gerakan ekonomi itu secara langsung menambahlah pendapatan untuk Kota Bekasi. Dan tentunya kemudian juga menaikkan PAD begitu ya, Bu ya, Menaikkan, dengan ya. adanya investasi ya. Nah, kalau dilihat kondisi sekarang ini, Bu, masyarakat di Bekasi apakah bisa dikatakan puas dengan hasil kontribusi mereka kepada DPRD Bekasi, kepada Bekasi begitu ya, dengan pajak yang dibayarkan begitu? Iya. Kalau masalah puas atau tidak saya rasa relatif ya, karena kami juga sebagai dewan melakukan fungsi pengawasan sangat ketat terhadap pemerintah. Misalnya kita selalu menanyakan terkait dengan pendapatan. Ini pendapatan kita misalnya semester 2 ini sudah dapat berapa persen sih? Kira-kira sampai di akhir tahun tercapai nggak target yang ingin kita capai? Nah, itu selalu kita awasi. Kemudian kalau pendapatan sudah mencapai target, belanjanya seperti apa? Karena belanja itu juga diatur hubungan keuangan daerah dan pusat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa belanja pegawai itu kan tidak boleh melebihi 30%. Kemudian
Belanja kesehatan, belanja pendidikan, terus belanja infrastruktur itu 40%. Nah, kalau misalnya belanja pegawainya hari ini Kota Bekasi melebihi 30%, bagaimana? Kan sudah diatur oleh undang-undang maksimal 30%. Kalau melebihi 30%, apa yang harus dilakukan? Nah, pemerintah Kota Bekasi harus lebih kreatif lagi, tingkatkan itu PAD agar 30% lebih ini untuk belanja pegawai dapat tertutupi. Jangan sampai karena belanja pegawai ini sudah melampaui target, sehingga OPD-OPD yang lain nanti akan kena imbas. Gitu. Jadi pemerintah harus bekerja kreatif lagi, dan yang lebih penting pemerintah juga tidak boleh memberikan beban kerja kepada hanya Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Nah, Bapenda ini harus juga disupport oleh OPD-OPD yang lain, gitu loh. Jadi mereka saling bahu membahu. Bagaimana caranya memberikan kenyamanan kepada warga agar mereka juga tidak merasa terbebani ketika membayar pajak. Oke. Misalnya begini, Dinas Lingkungan Hidup, mereka harus turun langsung ke lapangan melihat iuran sampah di masyarakat itu seperti apa sih, mereka bayar atau tidak gitu loh. Kalau misalnya mereka tidak mau membayar, alasannya apa? Nah, itu iuran sampah dikelola langsung oleh Lingkungan Hidup. Kemudian Dishub, Dinas Perhubungan, mengelola keuangan tentang iuran retribusi parkir di pinggir jalan. Karena hari ini kan Bekasi itu sudah banyak sekali kafe, ya kan? Kafe ini kadang-kadang kan parkirnya selalu entah di bahu jalan atau tidak masuklah ke lokasi area parkir. Nah, itu tugasnya Dishub untuk turun mengelola itu gitu. Nah, bagaimana caranya untuk supaya meningkatkan investasi agar datang ke Bekasi ini, gimana caranya, Bu? Saya rasa keamanan, ya. Karena kalau misalnya daerah Kota Bekasi itu aman, sehingga orang datang untuk investasi itu nggak mikir panjang, pasti langsung datang. Karena kalau misalnya daerahnya aman, fasilitasnya mendukung, orang juga untuk jajan tuh datang nyaman-nyaman saja gitu, tidak merasa khawatir, investornya juga merasa aman. Kalau misalnya terjadi keributan, huru-hara dan lain sebagainya, yakin saya pasti investornya juga takut. Nah, kita sebagai masyarakat juga pasti akan merasa was-was. Tapi kalau misalnya keamanannya terjamin, terjaga, ya investornya pasti dengan sendirinya akan menarik gitu untuk datang ke Kota Bekasi. Oke, baik. Kita masih akan bahas ini lebih lanjut lagi nanti, Bu Puspa. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih bersama Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi, Ibu Puspayani. Kita masih membahas mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah Bekasi. Ibu, dari PAD ini sebenarnya digunakan untuk apa saja sih, Bu? Iya. Jadi pendapatan asli daerah itu dipergunakan, diantaranya ada 4 poin yang sangat penting untuk daerah. Pertama, untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu apa saja? Ya termasuk gaji mereka, tunjangan mereka, gajinya P3K, nah itu namanya belanja pegawai. Kemudian dipergunakan untuk belanja pendidikan, untuk kesehatan, untuk pembangunan daerah. 4 poin itu sangat bergantung, bisa dilaksanakan dari pendapatan daerah. Oke, nah dari PAD ini pengawasannya bagaimana, Ibu? Pengawasan dari PAD itu dilakukan oleh DPRD. Jadi kita betul-betul mengawasi, menggunakan fungsi pengawasan dari DPRD itu mulai dari pendapatan. Pendapatan kita melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah.
selalu kita update ini pendapatan sudah sampai di mana, sudah berapa persen yang kita peroleh. Nah setelah 100% sesuai dengan target, balik lagi. Bagaimana dengan belanjanya Kota Bekasi misalnya, belanja daerahnya berapa, digunakan untuk apa, skala prioritasnya seperti apa. Nah kira-kira memenuhi nggak tuh, sesuai nggak dengan rencana, misalnya ada namanya RKPD. Sesuai nggak dengan rencangan kerjanya pemerintah daerah. Kalau sudah sepakat antara DPRD dan pemerintah kota, maka ditutuplah ada namanya paripurna rapat APBD. Sebelumnya sebelum APBD disahkan kan ada namanya RAPBD, baru rancangan. Setelah sudah selesai semua pembahasan, maka diparipurnakan menjadi peraturan daerah terkait dengan APBD. Apakah kemudian pada saat pengawasan itu apabila ditemukan sesuatu yang janggal, itu biasanya apa yang dilakukan, Bu? Kalau ditemukan sesuatu kejanggalan, biasanya kita turun langsung ke lapangan, cross check di lapangan. Masih misalnya, wah nggak bisa, ini kita anggap fatal, maka kita bentuk pansus. Nah, pansus nanti kita keluarkan rekomendasi, kesepakatannya seperti apa, diberikan dan disampaikan kepada pemerintah kota. Oke, nah sejauh ini sepanjang tahun ini sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan target begitu? Kalau sampai ini kan masih berjalan ya, Ya. pendapatannya sampai di bulan apa nih? Di bulan Agustus ya. Masih kira-kira ada 4 atau 5 bulan, 3 atau 4 bulan ke depan ya. Saya rasa sudah sesuai ya. Sudah sesuai yang tadi kita bahas itu, bahwa ada pengurangan sesuai dengan surat edaran dari BPKP, maka PAD-nya Kota Bekasi di 2026 ini agak sedikit menurun. Karena DAU-nya berkurang, DAK-nya juga berkurang, tapi kalau yang benar-benar real yang kita peroleh dari Kota Bekasi bahkan ada peningkatan. Misalnya pajaknya naik sekitar 1% gitu. Kemudian retribusinya naik juga sekitar 3%. Jadi saya rasa untuk pendapatan daerah Kota Bekasi di tahun 2026 kita masih optimis dengan target yang ingin kita capai. Oke, jadi ini justru tanda yang baik ya Bu, Ya. Karena wajib pajaknya bertambah Ya, gitu makanya ya. satu kuncinya pemerintah daerah harus kreatif dan lakukan transparansi sehingga yang wajib pajak ini merasa oh iya ternyata uang saya digunakan hal-hal yang baik untuk Kota Bekasi. Oke, baik. Ibu sebelum ditutup mungkin ada pesan dari Ibu kepada masyarakat dan wajib pajak? Ya. Semakin banyak orang yang membayar pajak, semakin patuh kita membayar pajak, maka pemerintah Kota Bekasi memperoleh kemampuan untuk membangun fasilitas umum yang lebih baik, melakukan pelayanan tentang kesehatan juga yang lebih baik lagi, pendidikannya juga baik. Nah, jalan-jalan yang hari ini dikerjakan oleh pemerintah juga akan baik. Karena pemerintah Kota Bekasi hari ini kan tengah melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak. Misalnya pembangunan jalan, penyeberangan jalan, jalan-jalan yang rusak juga diperbaiki. Kalau misalnya pendapatannya banyak kan kita bisa melakukan hal itu. Jadi masyarakat juga merasa nyaman, tentram di Kota Bekasi gitu. Kedepannya ada rencana apa lagi Bu, pembaharuan apa yang mungkin bisa membantu peningkatan PAD ini? Kedepannya kita selalu mendata wajib pajak. Misalnya potensi-potensi yang ada di Kota Bekasi yang belum tergali itu apa sih? Misalnya Kota Bekasi itu punya aset. Punya aset apa? Misalnya entah gedung, entah pasar tradisional, atau misalnya tanah. Kan kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dikelola oleh misalnya pihak ketiga, pasti menghasilkan sesuatu dong. Nah kalau sudah menghasilkan, otomatis pendapatan juga pasti akan bertambah. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh memang harus diperhatikan gitu, terutama aset daerah, karena salah satu faktor penunjang yang bisa menambah PAD ya dari aset daerah.
Jadi mungkin masih harus dilihat lagi apalagi yang bisa mendatangkan pendapatan begitu ya Bu ya. Jadi memang harus kreatif gitu ya. Pemerintah nih harus jeli juga melihat peluang. Oh ya, apa sih peluangnya, misalnya UMKM gitu kan. UMKM ini makanannya enak-enak. Nah, diberikan tempat, diberikan fasilitas sehingga masyarakat ini rajin misalnya mengolah entah itu sejenis makanan apa, kemudian kita jual. Nih yang belanja kan orang-orang lokal Bekasi. Kalau sudah misalnya yang jual juga banyak, yang belinya juga senang, ya pasti secara langsung pendapatan kita juga pasti bertambah. Oke, nah terkait dengan mungkin tata kota dibuat lebih bagus lagi supaya mengundang investor begitu, bagaimana Bu? Tata kota hari ini Bekasi sebenarnya sudah lumayan ya, karena kita juga di Kalimalang itu ada pembuatan nanti dibikin kayak semacam tempat rekreasi gitu. Jadi kita bisa ngopi di pinggir Kalimalang, karena hari ini kan yang kota Bekasi itu cuman punya kali itu ya Kalimalang yang terkenal gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita duduk di pinggir Kalimalang sambil minum kopi gitu kan. Jadi yang seperti itu memang harus diperbaiki agar menjadi daya tarik bagi masyarakat gitu. Bukan hanya orang Bekasi, apalagi Kota Bekasi sebagai penyangga ibu kotanya Jakarta, orang-orang Jakarta, orang Tangerang, orang Depok nggak menutup kemungkinan mereka datang ke Kota Bekasi sekedar misalnya ngopi dan lain sebagainya. Oke, Ibu Puspa tadi sudah menyampaikan pesan kepada warga Bekasi ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Puspayani sudah bergabung bersama kita di CNN. Pemirsa, sebuah penegasan penting bagi kita semua bahwa pajak dan retribusi daerah bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk partisipasi langsung warga untuk membangun kotanya sendiri. Dan tugas bersama, terutama fungsi pengawasan dari DPRD, adalah memastikan setiap rupiah yang disetorkan masyarakat dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Terima kasih banyak atas waktu, pandangan, dan pemaparannya Ibu yang sangat menginspirasi dan mencerahkan. Ibu Puspayani, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi. Semoga target dan komitmen ini dapat terwujud demi kemajuan warga Bekasi. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Forward hari ini. Saya Lucia Sahari undur diri, sampai jumpa.